Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Adik-adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasan kita, yaitu teorema Pythagoras bagian ketiga, khususnya tentang menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Adik-adik, sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa untuk di-share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai. Kompetisi dasar pernah kita singgung ya di pertemuan yang lalu. Materi pembelajarannya kali ini itu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Baik, langsung saja supaya lebih cepat. Contohnya nomor 1, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 150 km, kemudian ke arah selatan sejauh 200 km. Jarak terdekat kapal sekarang dari tempat semula adalah berapa? Kita ingat lagi bahwa arah ke kanan timur, ke kiri barat, ke atas utara, ke bawah selatan ya. Maka di sini kapalnya bergerak ke timur, berarti ke kanan ya, jauh 150 km. Kemudian ke selatan tadi ya, jauh 200 km. Ini ya, siku-siku. Nah, inilah jarak terdekat kapal sekarang dari tempat semula. Ini ya, kita misalkan X. Jadi kita hitung dengan Pythagoras. Ya, ingat mencari sisi miring. Ini sisi yang menghadap siku-siku, cirinya adalah sisi miring. Yaitu caranya dengan dijumlah ya. Baik. Untuk mendapatkan sisi yang paling panjang, maka supaya panjang, yang pendek dengan yang pendek dijumlah ya. Jadi harus dijumlah. Baik, kita hitung. Ini kuadrat. Ini 200 kuadrat. Ya, 40.000. Kita lanjutkan dijumlah 62.500. Lawan kuadrat akar 62.500 adalah 250 ya. Karena 250 kali 250 adalah 62.500. Inilah jarak terdekat kapal sekarang dari tempat mula-mula. Baik. Nah, sekarang kita dengan cara yang cepat bagaimana? Nah, inilah penggunaan triple Pythagoras kita gunakan di sini. Ternyata bilang-bilang ini yaitu kelipatan dari salah satu triple Pythagoras ini. Maka ini sebaiknya kita pahami dan kita hafalkan saja ya. Ini yang dasar ya, yang dari triple Pythagoras. Nah, termasuk kelipatannya ini juga triple. Baik, kita lihat ternyata angka yang di situ terkecil 150 ya. Ini yang terbesar X, berarti di sini X-nya nanti paling besar. Ternyata ini kelipatan dari triple yang pertama ya. Berapa kalinya? 3 supaya jadi 150 dikali 50 ya. Berarti 50 kalinya semua. 50 kali 3 150, 50 kali 4 200, maka 50 kali 5 250 ya. Nah, inilah dapat X-nya 250 ya. Sisi yang terpanjang atau sisi miring yang sebelah kanan ya, yang paling panjang. Jelas? Baik, berikutnya sebuah tangga yang panjangnya 3 meter bersandar pada tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 1 meter. Tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga adalah berapa? Kita misalkan ini tangganya. Sebuah tangga yang panjangnya 3 meter, ini tangganya ya. Bersandar pada sebuah tiang listrik ini. Jarak ujung bawah tangga ini terhadap tiang listrik adalah 1 meter. Maka tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga berapa? Nah, ini kita gunakan lagi Pythagoras. Ingat mencari yang bukan sisi miring ya, mencari sisi ini berarti sisi pendek yang kita cari. Supaya dapat yang pendek, maka yang panjang dikurang yang pendek ya. Berarti rumusnya harus dikurang Pythagorasnya, gitu triknya ya. Baik, panjangnya 3 dikurang dengan yang pendek. Kita hitung saja. Ini 9, ini kuadrat 1 tetap 8, lawan kuadrat akar 8 ya. Ini jawabannya. Tapi ini jawabannya belum sederhana. Bisa kita sederhanakan.
Ingat kita buat perkalian dengan bilangan kuadrat yang bisa diakarkan. Ya, karena 4 itu akarnya adalah 2 ya. Berarti 4 diakarkan jadi 2, keluar akar 2-nya tetap di dalam karena tidak bisa lagi diakarkan ya. Inilah jawaban yang lebih sederhana. Jelas? Baik. Nomor 3. Seorang menyeberangi sungai yang lebarnya 30 meter. Jika ia terbawa arus sejauh 16 meter, berapakah jarak yang ia tempuh pada saat menyeberangi sungai? Kita jawab, kita gambar dulu sedikit ya supaya lebih jelas. Digambar saja. Berarti ini lebar sungainya 30 meter. Nah, dia terbawa arus. Arusnya kan ke sini dia. Nah, ya jelas arahnya ke sana arusnya. Berarti dia berenang atau menyeberangi sungai. Terbawa arus berarti ke sana kan? Bergeser dia ya. Berarti ke sini dia arahnya. Karena terdorong oleh arus sejauh 16 meter nih ya. Nah, menyimpang 16 meter. Berapakah jarak yang ia tempuh pada saat menyeberangi sungai? Berarti berapa ini? Ini kan mencari sisi miring ya, atau sisi yang paling panjang. Karena menghadap siku-siku, itu sisi miring. Maka caranya apa? Dijumlah ya, mencari sisi yang panjang. Berarti yang pendek tambah pendek jadi panjang. Gitu triknya ya. Dijumlah saja. Ini 30 dan 16. Ya, boleh dibalik sama saja ini mah. Ini kuadratkan, ini dikuadratkan. Dijumlah 1156. Lawannya kuadrat akar, kita akarkan adalah 34 ya, karena 34 kuadrat 30 kali 34 adalah 1156. Jelas ya? Jadi inilah jaraknya. Baik. Atau dengan cara yang lebih cepat, kita gunakan lagi triple Pythagoras. Nah, kita lihat ya. 16, 30 itu kelipatan dari mana? Sepertinya di sini ya. 16 kan 2 kalinya 8, 30 2 kalinya 15. Udah nampak di situ ya. Kita tinggal pahami dan hafalkan saja nih lebih cepat ya. Berarti kalau sisi miring, sisi yang paling panjang itu paling belakang. Kalau 2 kalinya, ini kan 2 kalinya, maka yang belakang pun 2 kalinya juga. Berarti 2 kalinya 17, berarti 34 ya. Oke, berarti jarak B-nya ini 34 ya. Jelas? Jawabannya sama dengan yang tadi. Baik. Contoh soal berikutnya. Seorang berada di atas sebuah mercusuar dengan ketinggian 80 meter. Ia mengamati kapal A dan kapal B. Jarak orang itu ke kapal A adalah 100 meter. Dan jarak orang itu ke kapal B 170 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B adalah segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah berapa? Oke, lebih jelasnya kita gambar saja. Ini tadi ya. Mercusuarnya tingginya 80 meter. Seorang berada di atasnya tadi katanya ya. Di atasnya. Melihat kapal A dan kapal B. Sedangkan jarak orang itu ke kapal A adalah 100 meter. Dan jarak orang itu ke kapal B 170 meter. Nah, posisi mercusuar kapal A, kapal B ini segaris ya. Nah, sudah sesuai yang diketahui. Oke, kita cari jarak kapal A dan kapal B ini berapa nih ya. Ini tanda tanya ya. Jadi satu-satu dulu kita cari dulu yang jarak DA ya. DA itu berarti mencari segitiga dari segitiga yang kecil. Ya, mencari sisi yang pendek atau sisi siku-siku. Berarti yang panjang supaya dapat yang pendek, yang panjang dikurang pendek ya. Begitu triknya. Jadi nggak usah hafalkan rumus lagi. Baik, yang panjang 100, yang pendek 80 ya. Kita kurang saja untuk mencari DA-nya. Dikuadratkan ini ya. Dikurang hasilnya 3600, lawan kuadrat akar kita akarkan hasilnya adalah 60. Karena 60 kuadrat atau 60 kali 60 adalah 3600. Jadi dapat di sini 60. Kita simpan dulu ya. Berikutnya kita cari yang panjang ini. Ya, BD ya atau DB. Berarti kita lihat segitiga yang besar, segitiga BCD. Nanti berarti mencari sisi yang pendek ini ya. Ini sisi yang panjang, sisi miringnya. Ini sisi yang pendek. Berarti supaya dapat yang pendek berarti yang panjang dikurang yang pendek. Itu triknya ya. Atau sisi miringnya dikurang begitu, mencari yang lain. Baik. Sisi miringnya 170 dikurang
80. Kita kuadratkan, 170 kuadrat ini, 80 kuadrat ini ya. Dikurang hasilnya 22.500, lawannya akar 22.500 adalah 150 ya. Karena 150 kali 150 22.500. Ini kita simpan di sini ya. Nah, ini nampak jelas untuk mencari panjang AB atau jarak kedua kapal A dan B ini, berarti yang panjang ini DB dikurang DA ya. Dapatlah ini. Atau 60 tambah berapa supaya 150? Oh, tambah 90. Dapatlah jarak kapal A dan kapal B. Jelas? Ini AB-nya lah DB. Ini 150 dikurang DA ya. 60 sama dengan 90. Jelas? Nah, sepertinya ada cara yang lebih mudah, lebih cepat ya. Kita lihat tadi pakai triple Pythagoras, ya kan? Kita cari yang ini dulu ya tadi ya. Dari mana dapatnya? Ternyata ini 80 100 pun kelipatan dari triple Pythagoras. Ini sisi miring yang paling panjang ya. Ternyata ini kelipatan dari yang pertama. Kita lihat ini 20 kalinya ya. 100 tuh 20 kalinya 5, 80 itu 20 kalinya 4, ya kan? Maka satu lagi 20 kalinya juga, 20 kalinya 3 yaitu 60. Berarti dapatlah sini 60. Singkat sekali ya. Nah, berarti DA-nya dapat 60. Berikutnya kita mencari tadi apa? DB ya. Ternyata ini pun 80, 170 kelipatan dari sini kan, 10 kalinya ya. 10 kalinya. Kita lihat ya kan, 80 itu 10 kalinya 8. 170 itu 10 kalinya 17. Berarti yang tengahnya yang belum tahu, maka 10 kalinya juga 10 kali 15 adalah 150 ya. Terbukti ya, sama dengan hitungan yang tadi 150. Maka ini sebagai DB tadi ya. Nah, ada cara sama, dikurang saja untuk mendapatkan jarak AB. Maka DB dikurang DA 150 ya, dikurang DA-nya 60. Berarti 90 meter. Jawabannya sama ya, tapi lebih singkat. Untuk soal nomor 5 dan 6, perhatikan gambar kubus berikut. Ditanya panjang diagonal sisi AC ya. Kita lihat. Ini ada cara cepatnya, cara biasa kita bisa hitung. Ini kan sisi miring ya. Nanti kalau sisi miring berarti mencari sisi yang panjang, berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini sama ya, sama-sama 6. Tapi itu terlalu panjang. Ada yang cara lebih singkat saja. Jadi panjang diagonal sisi atau diagonal bidang kubus adalah akar 2. Ini apa? Adalah panjang sisinya ini ya, atau panjang rusuknya. Kita lihat, jadi panjang diagonal sisi AC adalah, tadi panjang rusuknya berapa? 6 ya, berarti 6 akar 2, ditempelkan saja begitu. Jelas ya? Baik, jawabannya jadi adalah A. Berikutnya nomor 6, panjang diagonal ruang CE ini ya. Ya, kalau cara biasa pun panjang, dari cara singkatnya, berarti ini kan, kalau mencari CE kan, tadi hasilnya AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Nanti dihitung, ini kan nyari sisi miring ya. Nanti dihitung terus diakarkan, lebih panjang ya. Cara cepatnya ada seperti ini. Panjang diagonal ruang kubus adalah akar 3. Jadi tinggal menempelkan rusuknya saja. Kalau di sini 6 ya, berarti 6 akar 3. Selesai. Hasilnya pun akan sama ya. Jadi panjang diagonal ruang CE adalah 6 akar 3 ya. Karena sisi rusuknya 6. Karena rusuknya 6 berarti 6 akar 3. Tempelkan saja dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Jelas? Nah, begitupun untuk soal nomor 7 dan 8. Perhatikan balok berikut. Panjang diagonal sisi GS adalah, kita lihat cara yang lebih cepat. Dengan triple Pythagoras. Kalau cara biasa kan berarti nyari sisi miring ya. Ini GS berarti PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. PS sama dengan 6 nih ya, sama ya sisi. Tapi dengan triple lebih cepat. Kita tidak bisa hitung terlalu panjang. Nah, ini 6 8 kelipatan dari triple ya. Kalau kita
Bukan yang bawah, pindahkan ke sini. Jadi persegi panjang. Kiasnya ini ya. Baik, berarti dengan adanya angka ini menandakan kelipatan dari dua kalinya ini ya. Dia kelihatan ya. Nah, baik. Kita lihat dua kalinya. Berarti ini yang paling kecil, dua kalinya 3. Yang sedang dua kalinya 4, itu 8. Maka yang sisi miringnya dua kalinya juga ya. Itu dua kalinya 5 adalah 10. Langsung dapat jawabannya. Kiasnya jelas? Jawabannya adalah B. Baik, nomor 8. Panjang diagonal ruang QE, ini ya, QE berapa? Oke. Kalau dengan cara biasa ini agak panjang ya. Cara mudah saja seperti ini. Kalau dengan cara biasa nanti mencari sisi miring juga ya. Dari QS kuadrat ditambah SW kuadrat, nanti diakarkan, dihitung ya. Agak panjang seperti ini. Ada cara yang singkat dengan ini saja, satu kali jalan ya. Baik, yaitu mencari panjang diagonal ruang balok ya. Akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat diakarkan ya. Tinggal masukkan saja angkanya. Panjangnya 8, ganti P-nya 8, L-nya ganti 6 lebarnya ya, dan tingginya ganti 4. Kita kuadratkan masing-masing. Ini kita jumlah dalam akarnya. Hasil jumlahnya di dalam akar 116. Menyederhanakan akar sudah pernah ya. Kita buat perkalian yang ada bilangan kuadratnya. Nah seperti ini. Yang ada bilangan kuadrat ini, oh berarti 4 bisa ya. Karena 116 habis dibagi 4, hasilnya 29. Berarti ini adalah 4 kali 29 ya. Nah, akar dari 4 adalah 2, kan begitu. 29 tidak bisa dirubah lagi ke perkalian yang terdapat bilangan kuadratnya, nggak bisa lagi ya. Baik, ini sudah selesai. Kalau tidak bisa lagi diuraikan, maka inilah jawabannya. Panjang diagonal ruang QW. Jawabannya adalah C. Jelas? Baik, nah untuk lebih paham lagi supaya bisa dicoba latihannya ya. Yang tadi sudah dicontohkan. Nomor 1, 2, 3. Berikutnya nomor 4. Nomor 5 tadi sudah juga dicontohkan. Nah ini kalau nanti jawabannya akar sampai bentuk akar yang paling sederhana ya, itu disederhanakan akarnya. Ini nomor 6 juga demikian. Nanti kalau bentuk akar jawabannya disederhanakan sampai akar yang paling sederhana. Baik, soal latihan ini bisa saja guru kamu menggunakan latihan yang berbeda ya. Baik, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.